Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gita Shalom Tiatira Rindingan, NIM 2170460, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Keolahragaan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil mid semester mata kuliah Dasar Kependudukan. Pengertian demografi dan hubungan antara kependudukan dengan kesehatan masyarakat. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran struktur dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Hubungan kependudukan dengan kesehatan masyarakat, yaitu salah satunya adalah ruang lingkup kependudukan yang dapat dinilai tingkat kesehatan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial ekonomi menyatakan arti sehat apabila seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu memajukan kehidupannya dengan belajar, bekerja, ataupun berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Kesehatan masyarakat dari segi sosial ekonomi dapat dilihat dari kondisi kependudukan dan ketenaga kerjaan. Melalui kondisi kependudukan dan ketenaga kerjaan dapat dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat mendukung tercapainya kesehatan masyarakat. Ukuran kependudukan. Salah satunya yaitu pertama rate, jumlah kejadian atau peristiwa demografi dalam suatu penduduk dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, dibagi penduduk atau selama periode tersebut. Kedua, rasio. Ukuran perbandingan satu jumlah dengan jumlah yang lainnya atau perbandingan antara dua bilangan, misalnya satu subgrup penduduk dengan subgrup penduduk lainnya. 3. Proporsi. Ukuran perbandingan antara dua bilangan di mana bilangnya merupakan bagian dari penyebut atau jumlah satu subgrup penduduk dibagi dengan jumlah seluruh penduduk. Komposisi penduduk. Posisi penduduk merupakan sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Distribusi penduduk. Persebaran penduduk adalah persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan dibagi menjadi 3, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Registrasi penduduk, kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Konsep fertilitas dan fekunditas. Fertilitas adalah kemampuan alami suatu organisme untuk berkembang biak, sedangkan fekunditas adalah potensi suatu organisme atau populasi untuk berkembang biak. Fertilitas hasil nyata anak lahir hidup, fekunditas potensi atau kapasitas fisik untuk menghasilkan anak lahir hidup. Fekun jika seorang perempuan dapat melahirkan anak lahir hidup, steril atau infekun jika tidak dapat melahirkan anak lahir hidup. Masa reproduksi, usia subur mulai dari 15 sampai 49 tahun, ada pula 10 sampai 44 tahun. Contoh, pada pertengahan tahun 2020 terdapat jumlah penduduk di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebanyak 20.000 jiwa dan jumlah bayi yang lahir tercatat 600 orang. Maka tentukan berapa jumlah fertilitasnya. Jawaban CBR sama dengan L per P kali 1000 sama dengan 600 kali per 20.000 kali 1000 sama dengan 30. Jadi tinggi fertilitasnya sekitar 30, yang artinya setiap 1000 penduduk adalah dalam 1 tahun jumlah kelahiran ada 30 jiwa. Terima kasih.